Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 623 Lautan Astral yang Chaotic. Sehari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri berdampingan di Emerald Cloud Peak di luar kota angin yang berapi-api. Lu Ming, apa rencanamu setelah ini? Xian Yanxing bertanya. Tinggalkan wilayah Tianxuan dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Apa Anda mau ikut dengan saya? Tatapan Lu Ming dalam dan sepertinya mampu menembus ruang dan melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Bagaimanapun, wilayah Tianxuan terlalu kecil. Dunia luar lebih seru. Dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, hanya ada satu planet suci di wilayah Tianxuan, dan berada di peringkat terbawah. Bagaimana dengan favorit surga lainnya? Seberapa kuat dia? Betapa anggunnya dia? Lu Ming ingin melihat bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat dengan melawan talenta tiada taraf itu. Mendengar kata-kata Lu Ming, sudut bibir Xian Yanxing sedikit melengkung. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja saya ikut dengan Anda. Aku bahkan belum memenuhi janji yang kubuat pada diriku sendiri. Janji apa? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku akan mengalahkanmu dan menginjak-injakmu. Anda tidak bisa lari. Xian Yanxing terkekeh. Lu Ming tersenyum pahit. Gadis ini masih ingat ini. Sudah berapa lama? Tampaknya perempuan memang berpikiran sempit. Mereka terlalu menyimpan dendam. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Namun, dia masih merasakan urgensinya. Peningkatan Xian Yanxing terlalu mengejutkan. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan dikalahkan oleh Xian Yanxing. Terlebih lagi, saat Xian Yanxing menghilang, teknik bela diri yang dia kembangkan telah berubah lagi. Tampaknya menjadi lebih menakjubkan. Kemana dia pergi? Haruskah dia menerobos ke tempat rahasia atau kembali ke rumahnya sendiri? Jika dia berasal dari keluarganya sendiri, maka latar belakang keluarganya pasti sangat mengejutkan. Lu Ming memandang Xian Yanxing dan merenung. Namun, Xian Yanxing jelas tidak ingin membicarakan latar belakang keluarganya, jadi dia tidak bertanya. Apa yang kamu lihat? Xian Yanxing memutar matanya ke arahnya, lalu matanya berkilat seolah dia teringat sesuatu. Lu Ming, apakah kamu menemukan rahasia harta karun Kaisar Bela Diri yang ayahmu ceritakan? Maksudmu ini? Pedang giok sepanjang jari muncul di tangan Lu Ming. Mata Xian Yanxing berbinar. Pedang giok sepanjang jari muncul di tangannya. Itu hampir identik dengan yang ada di tangan Lu Ming. Bas. Keduanya menuangkan Zhen Yuan mereka ke dalam pedang giok pada saat yang bersamaan. Pedang giok bersinar, dan sebuah peta muncul di masing-masing pedang giok. Di peta, ada rute yang menuju ke suatu tujuan. Keduanya memiliki tujuan yang sama. Sepertinya pedang giok ini cukup banyak, kata Lu Ming. Sejauh yang aku tahu, pedang giok ini seharusnya menjadi kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Seharusnya ada 9 dari mereka, dan mereka tersebar di seluruh wilayah Tandus Timur. Hanya ketika kesembilannya berkumpul, kita dapat menemukan kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Kata Xian Yanxing. 9. Maka kita hanya punya 2. Sepertinya kita tidak punya peluang mendapatkan harta Kaisar Bela Diri. Lu Ming tersenyum pahit. Tidak, 9. 8 di antaranya telah lahir. Kata Xian Yanxing. 8 pedang. Bagaimana kamu tahu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, apakah kamu tidak mempelajari pedang giok ini? Xian Yanxing memandang Lu Ming, tidak bisa berkata-kata. Ahem, aku tidak terlalu mempelajarinya. Lu Ming terbatuk dengan canggung. Dia memang belum banyak mempelajarinya. Sebelumnya, dia fokus pada peningkatan budidayanya dengan tujuan mengalahkan konstelasi suci. Setelah itu, dia fokus mempelajari Dao Prasasti dan belum benar-benar mempelajari pedang giok. Xian Yanxing menatap Lu Ming tanpa berkata-kata. Lihat, di gagang pedang giok ini, bukankah ada beberapa tulisan samar? Lu Ming melihatnya dengan serius dan dia benar-benar melihat beberapa prasasti yang samar. Ada 9 prasasti di atasnya, yang melambangkan 9 kunci. Sekarang 8 di antaranya bersinar, artinya 8 kunci telah lahir dan berada di tangan orang yang berbeda. Dan peta ini menunjukkan titik akhir. Letaknya di samudera astral yang kacau balau. Saya rasa orang lain yang telah mendapatkan kuncinya pasti akan bergegas ke samudera astral yang kacau balau.
Langsung ke samudera astral yang kacau. Kata Xian Yanxing. Lautan astral yang kacau. Tatapan Lu Ming berkedip. Samudera astral yang kacau sangat terkenal di wilayah Tandus bagian timur. Itu adalah laut pedalaman, luas dan tak terbatas, 10 kali lebih besar dari wilayah Tianxuan. Lautan astral yang kacau dipenuhi pulau-pulau yang tersebar seperti bintang. Ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya tinggal di perairan ini. Seperti namanya, kerusuhan mengacu pada laut pedalaman yang kacau tempat banyak orang jahat berkumpul. Ini karena tempat ini bukanlah wilayah istana surgawi surga Empyrean, sekte mayat surgawi, atau lembah iblis langit. Bahkan pasukan Tuan akan kesulitan menaklukkan tempat ini. Oleh karena itu, semua ahli yang telah menyinggung kekuatan Tuan besar ini bersembunyi di samudera astral yang kacau balau. Tidak ada yang bisa menemukannya. Selain itu, terdapat kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di samudera astral yang kacau, membuat area ini menjadi sangat kacau dan penuh dengan pembunuhan. Adalah umum bagi orang untuk menghunus pedang dan membunuh orang jika mereka tidak setuju satu sama lain. Kamu tidak takut, kan? Xian Yanxing memandang Lu Ming sambil setengah tersenyum. Lautan astral yang kacau adalah yang kuinginkan. Lu Ming tersenyum. Lu Ming memiliki garis keturunan 9 naga. Tempat ini paling cocok untuknya. Baiklah, kapan kamu berencana berangkat? Kami akan berangkat dalam 2 hari. Dia telah kembali selama beberapa bulan. Sudah waktunya untuk pergi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming dan Xian Yanxing mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuntian dan Li Ping. Meskipun pasangan itu sedikit enggan untuk berpisah, mereka senang Xian Yanxing dan Lu Ming pergi keluar dan menjelajah. Hanya dengan berpetualang bersama mereka bisa meningkatkan hubungan mereka dengan cepat, bukan? Bas, bas. 2 lampu pelangi melintas di langit dan menghilang ke cakrawala. Kecepatan mereka luar biasa cepat, dan mereka tiba di kota Tianxuan dalam beberapa hari. Mengingat reputasi Lu Ming saat ini, bukanlah tugas yang mudah untuk mengambil jalur transportasi antar provinsi. 2 hari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing masuk ke portal transportasi antar provinsi. Formasi transportasi antar provinsi membentuk pusaran air yang sangat besar. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang dari altar. Area puncak awan adalah area luas yang dekat dengan samudera astral yang kacau, dan wilayahnya sangat luas. Namun, di wilayah ini, kekuatan istana Kaisar Surga tidak menutupi langit dengan satu tangan. Beberapa kekuatan besar telah membentuk kekuatan mereka sendiri di sini, seperti Istana Kaisar Surga, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi. Mereka juga telah menyiapkan formasi transportasi antar provinsi. Jika Anda ingin pergi ke samudera astral yang semrawut, Anda hanya dapat berteleportasi ke sini terlebih dahulu lalu terbang ke sana. Namun, Lu Ming dan Xian Yanxing masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum mereka mencapai samudera astral yang kacau. Tepatnya, Xian Yanxing ingin merebut harta karun dari suatu kekuatan di wilayah Yunfeng. Formasi transportasi antar provinsi di Istana Surgawi di Tian di wilayah Yunfeng melintas dan 2 sosok muncul. Mereka adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Wow, biaya ini terlalu mahal. Hati Lu Ming sakit saat dia berteriak. Jarak antara wilayah Tianxuan dan wilayah Yunfeng adalah 23 wilayah besar. Biaya teleportasi adalah 1,5 juta kristal spiritual tertinggi per orang. Keduanya memiliki total 3 juta kristal spiritual tertinggi. Untuk menunjukkan bahwa Lu Ming adalah seorang laki-laki, dia harus membayar dari kantongnya sendiri. Pada akhirnya, dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Sekarang, dia hanya memiliki lebih dari 3 juta kristal spiritual tertinggi. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kristal roh tingkat tertinggi. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan punya cukup uang untuk digunakan, apalagi menerobos ke raja tingkat puncak. Lu Ming berpikir dalam hati. Bab 624 Lembaga Alkimia Cloud Sea. Keduanya meninggalkan wilayah Istana Surgawi Surga Empyrean dan berubah menjadi 2 sinar cahaya, menuju ke barat. Akademi Cloud Sea Elixir sangat terkenal di wilayah Yunfeng. Itu adalah kekuatan yang sangat terkenal selain Istana Surgawi Kaisar Surga dan beberapa kekuatan tuan lainnya. Kekuatan ini terutama berfokus pada alkimia. Mereka sangat terkenal dengan keterampilan alkimia mereka dan pil yang mereka buat juga banyak dicari. Yang terpenting,
Institusi Alkimia Cloud Sea memiliki reputasi dan reputasi yang baik. Setiap bulan, Akademi Alkimia Laut Awan akan membuka pintunya. Prajurit yang menyukai alkimia dapat memasuki Akademi Alkimia Laut Awan dan belajar di sana selama 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, para master alkimia dari Akademi Alkimia Laut Awan akan membagikan pengalaman dan keterampilan alkimia mereka. Semuanya gratis. Karena itulah institusi alkimia Yunhai mampu bertahan di bawah pengaruh para penguasa. Ia juga mampu menjalani kehidupan yang nyaman dan menjadi lebih kuat. Tujuan mereka adalah pergi ke Akademi Alkimia Lautan Awan dan mengambil salah satu harta karun mereka, buah iblis surgawi. Uhuk, tampaknya tidak baik bagi kita untuk merampas harta orang lain tanpa alasan. Dalam perjalanan, Lu Ming batuk beberapa kali. Lu Ming adalah orang yang berprinsip. Kecuali jika itu adalah musuh, dia tidak akan merebut harta orang lain tanpa alasan. Terlebih lagi, kekuatan ini memiliki reputasi yang baik. Saya melakukan ini untuk rakyat. Apakah menurut Anda institusi alkimia Cloud Sea sebagus rumor yang beredar? Itu hanya tipuan yang digunakan orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan untuk menipu dunia. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Hal-hal yang dilakukan Akademi Alkimia Laut Awan dalam kegelapan bisa dikatakan menyebalkan dan membuat marah baik manusia maupun dewa. Mata Xian Yanxing bersinar dengan cahaya dingin. Apa maksudmu? Kata Lu Ming. Ikuti aku akan mengajakmu melihatnya. Kata Xian Yanxing. Keduanya terbang dan beberapa hari berlalu dalam sekejap. Mereka sudah berada dalam lingkup pengaruh Akademi Alkimia Laut. Keduanya mendarat di pegunungan dan berjalan ke depan. Ada sebuah kota kecil di depan mereka. Sebagian besar penduduknya adalah orang biasa, tetapi ada juga beberapa seniman bela diri tingkat rendah. Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kota. Bagaimana itu? Apakah kamu melihat sesuatu? Xian Yanxing bertanya. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan alisnya semakin berkerut. Orang-orang di kota ini sangat aneh. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak vitalitas, terutama anak-anak. Kata Lu Ming. Itu benar. Apa kamu tahu kenapa? Xian Yanxing bertanya. Mata Lu Ming berkedip. Selama periode waktu ini, dia telah membuat kemajuan besar dalam Dao Prasasti. Tentu saja, visinya berbeda. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Sebelum Lu Ming dapat berkata apa-apa, Xian Yanxing sudah mulai menjelaskan, itu karena orang-orang dari Institut Alkimia Laut Awan sering datang ke sini dan diam-diam mengambil ki darah bawaan bayi tersebut. Ketika bayi lahir, ki yang didapat tidak kuat, sehingga ki darah bawaan adalah yang paling berguna. Mereka menggunakan ki darah bawaan untuk membuat pil. Akibatnya, bayi yang ki darah bawaannya diekstraksi tidak akan hidup melewati usia 30 tahun ketika mereka besar nanti. Itu cukup bagi orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan untuk hidup sampai usia 30 tahun. Mereka sudah menikah dan punya anak. Anak-anak mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Mungkin di mata orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan, orang-orang biasa ini hanyalah hewan yang mereka pelihara atau tumbuhan spiritual berbentuk manusia. Binatang buas. Ramuan roh berbentuk manusia. Hati Lu Ming bergetar. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Jika itu yang terjadi, institusi alkimia Cloud Sea adalah sekelompok setan dan yang rakus. Bukan hanya kota ini. Semua kota dan desa terpencil dalam jarak 1 juta mil dari Akademi Alkimia Laut Awan berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar penduduk desa ini adalah masyarakat biasa. Yang terkuat hanyalah warriors. Mereka belum melakukan perjalanan terlalu jauh dalam hidup mereka. Mereka mengira orang akan meninggal pada usia sekitar 30 tahun. Xian Yanxing mencibir. Ekspresi Lu Ming sangat suram. Orang-orang ini bisa saja hidup hingga usia 80 atau 90 tahun, namun karena ki darah bawaan mereka telah diambil ketika mereka masih bayi, masa hidup mereka menjadi sangat berkurang. Mereka mengira setiap orang hanya bisa hidup sampai usia 30 tahun. Betapa menyedihkannya ini. Akademi Alkimia Laut Awan melakukan lebih dari ini dalam kegelapan. Mereka menggunakan darah dan ki bayi ini untuk meramu pil dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada beberapa seniman bela diri di Samudera Astral yang kacau yang mempraktikkan teknik jahat, menghasilkan keuntungan besar. Xian Yanxing menjelaskan. Dia tampaknya telah menyelidiki apotek ramuan Cloud Sea dengan sangat teliti. Ayo pergi. Saya ingin bertemu dengan Akademi Alkimia Laut Awan ini. Niat membunuh di mata Lu Ming telah hilang. Namun, nadanya sangat dingin.
Akademi Alkimia Laut Awan terletak di pegunungan yang megah. Tempat itu seindah negeri dongeng, dengan suasana luar biasa dan ki spiritual yang padat. Institusi Alkimia Cloud Sea sebenarnya adalah sebuah keluarga bernama keluarga Yun. Karena mereka sering membuka pintu dan mengajarkan alkimia kepada orang lain, mereka kemudian disebut Lembaga Alkimia Yunhai. Dikatakan bahwa kepala keluarga Yun adalah ahli alam lautan jiwa. Tentu saja, Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa menyerang begitu saja. Mereka berencana menyelinap masuk dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Dalam beberapa hari terakhir, kota Cloud Sea di depan gerbang Akademi Alkimia Cloud Sea menjadi ramai. Ini karena Akademi Alkimia Laut Awan membuka pintunya setiap bulan untuk menyebarkan seni alkimia. Para pejuang dari seluruh wilayah Yunfeng yang tertarik pada alkimia telah berkumpul di sini. Bahkan ada orang dari daerah lain. Keduanya datang di waktu yang tepat. Besok adalah hari pembukaan institusi alkimia Cloud Sea, jadi mereka berdua mulai berjalan-jalan di sekitar kota Cloud Sea. Sepanjang perjalanan, hal itu menarik perhatian banyak orang yang lewat. Hal ini terutama disebabkan oleh kecantikan Xian Yanxing. Wanita cantik seperti itu jarang ada di dunia. Nona muda, apakah kamu juga pergi ke Akademi Alkimia Laut Awan untuk belajar alkimia? Seorang pemuda kurus dan tampan berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Matanya tertuju pada Xian Yanxing, menunjukkan sedikit gairah. Xian Yanxing menatapnya dengan dingin dan tidak menjawab. Nona, saya Gu Huaxu, tuan muda dari keluarga Gu. Ini pasti pertama kalinya kamu ke kota Cloud Sea, kan? Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia mengajak Anda berkeliling kota Cloud Sea. Pemuda itu melanjutkan, mengungkapkan latar belakang keluarganya sambil menatap Xian Yanxing tanpa berkedip. Adapun Lu Ming, dia benar-benar mengabaikannya. Enyah. Xian Yanxing mengerutkan kening dan dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Gu Huaxu menjadi gelap. Xian Yanxing benar-benar menyuruhnya tersesat. Belum pernah ada wanita yang berani berbicara seperti ini padanya. Dengan lambaian lengan bajunya, Gu Huaxu melangkah pergi. Sebelum dia pergi, Gu Huaxu menatap Lu Ming dengan tatapan mematikan. Lu Ming tersenyum pahit dan tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung terlibat. Namun, dia mengenal Xian Yanxing dengan baik. Ketika pemuda itu datang untuk menyambutnya, dia sudah tahu bahwa inilah hasilnya. Mereka berdua terus berjalan beberapa saat. Mereka menemukan restoran untuk makan dan kemudian menemukan penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, tiba waktunya pembukaan institusi alkimia Yunhai. Lu Ming dan Xian Yanxing meninggalkan kota Yunhai dan menuju ke institusi tersebut. Sangat mudah untuk memasuki institusi alkimia Cloud Sea. Anda hanya perlu mengisi beberapa informasi dasar. Lu Ming menemukan bahwa ada sekitar beberapa ratus orang yang telah memasuki Institut Alkimia Laut Awan untuk belajar. Bab 625 Yunhai Tang. Semuanya, kalian akan mempelajari alkimia di Akademi Alkimia Laut Awan selama 3 bulan. Anda semua harus memiliki dasar-dasar alkimia. Pada saat itu, akan ada guru alkimia di Akademi Alkimia Laut Awan yang akan mengajari Anda. Tentu saja, Anda juga bisa bertukar pikiran dengan guru. Seorang pria parubaya kurus muncul di depan orang banyak dan memperkenalkan mereka dengan lantang. Ini masih pagi, jadi aku akan menunjukkan kepadamu halaman depan Akademi Alkimia Laut Awan. Ada beberapa pil yang sudah jadi di sana, jadi Anda bisa saling belajar. Kata pria parubaya itu. Lalu, dia memimpin semua orang ke belakang. Semua orang mengikuti dari belakang. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari ada ratusan dari mereka. Ada pria, wanita, tua dan muda. Sangat beragam dan mereka datang dari seluruh dunia. Kerumunan itu mengikuti pria parubaya itu dan berjalan mengitari halaman depan. Halaman depannya sangat luas dan dibentuk oleh beberapa puncak yang sangat besar. Ada istana dan paviliun di mana-mana, dan aroma obat yang samar bisa tercium. Di beberapa tempat, bahkan terdapat ladang pengobatan dengan segala jenis tanaman spiritual yang tumbuh di sana. Ladang tanaman herbal ini semuanya dijaga oleh orang-orang khusus. Orang-orang ini ahli dalam konsep air atau kayu. Mereka adalah orang-orang yang paling cocok untuk mengolah ramuan roh. Lu Ming, nanti harus ada penilaian untuk menguji kemampuan alkimiamu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Xian Yanxing bertanya dengan suara rendah. Aku harus, tidak apa-apa, kan? Kata Lu Ming. Dalam Dao Prasasti,
Terdapat preferensi yang berbeda, dan ada juga beberapa cabang utama, seperti cabang yang cenderung menyempurnakan senjata, alkimia, atau prasasti dan formasi. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu seseorang perlu menggunakan api mental dan prasasti. Selama jangka waktu ini, prasasti Lu Ming tidak mengalami masalah sama sekali. Banyaknya prasasti dari level 1 hingga level 3 yang dikuasainya cukup membuat monster-monster tua yang telah mempelajari prasasti selama ratusan atau ribuan tahun merasa malu. Namun, alkimia tidak hanya membutuhkan prasasti, tetapi juga identifikasi ramuan spiritual dan resepnya. Dalam 2 bulan terakhir, Lu Ming telah mempelajari lebih dari 10 metode pemurnian pil yang paling umum dari Dandan. Dia telah menyempurnakannya ketika dia punya waktu dan keterampilannya cukup bagus. Selama tidak terlalu sulit untuk memurnikan pilnya, Lu Ming yakin itu akan baik-baik saja. Benar-benar, Xian Yanxing merasa skeptis. Dalam kesannya, Lu Ming adalah seorang seniman bela diri murni dan tidak mengolah prasasti Dao untuk membantunya. Apakah kamu sudah menyalakan api rohmu? Xian Yanxing bertanya. Itu dinyalakan beberapa bulan yang lalu. Lu Ming menjawab dengan jujur. Sudah berapa bulan? Xian Yanxing cemberut. Namun, hal baiknya adalah meskipun dia gagal di kemudian hari, dia tidak akan diusir. Dia masih bisa tinggal dan belajar, tapi perlakuannya akan berbeda. Kelompok itu menyeberangi jembatan kecil di atas sungai yang mengalir, berjalan melewati pavilion, dan mengikuti pria parubaya itu ke sebuah aula besar. Saat semua orang tiba di aula utama, mereka bisa mencium aroma obat. Di aula, ada rak. Di rak, ada beberapa kotak giok kecil berisi pil. Pil-pil ini disempurnakan oleh murid-murid lembaga alkimia Laut Awan. Anda dapat melihat dan membandingkannya dengan keterampilan alkimia Anda sendiri. Kata pria paruh baya itu. Semua orang mulai melihat sekeliling di aula. Lu Ming dan Xian Yanxing juga menonton. Pil obat di sini berkisar dari level 1 hingga level 4. Setiap pil penuh warna, bulat, dan memiliki aroma obat yang membuat seseorang merasa nyaman. Di permukaan banyak pil, terdapat tulisan halus yang terukir di atasnya, membuatnya terlihat sangat indah. Pil Golden Crow, pil penambah esensi, pil pengembalian kayu. Lu Ming melihat setidaknya lusinan jenis pil yang berbeda. Pil ini penuh dan bulat, dan kemurniannya sangat tinggi. Sayangnya prasastinya masih sedikit kurang sehingga menyebabkan peleburan ramuan spiritual belum mencapai tahap sempurna. Efek pengobatannya juga sedikit kurang. Lu Ming mengambil pil vitalitas dan melihatnya. Dia bergumam sambil melihatnya. Ini masih kurang. Benarkah itu? Di sampingnya, Xian Yanxing terdiam. Lu Ming baru berhubungan dengan prasasti Dao selama beberapa bulan. Bisakah dia mengetahui kualitas pil ini? Kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Sebagian besar pil ini dibuat oleh murid elit dari institusi alkimia Yunhai. Masing-masing penuh dan tulisannya sangat dalam. Masing-masing pil ini berkualitas tinggi. Bahkan jika aku membuatnya, aku hanya akan menjadi sedikit lebih baik dari ini. Apa yang Anda tahu? Suara sarkastik terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria muda berjubah biru mencibir padanya. Pemuda berjubah biru ini adalah Gu Huaxu, orang yang mencoba mendekati Xian Yanxing tetapi ditolak. Kemudian, Gu Huaxu menoleh ke Xian Yanxing dan berkata, "Nona, temanmu tidak berarti apa-apa. Dia hanya tahu bagaimana berbicara besar dan tidak memiliki bakat nyata. Nona, saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya sesegera mungkin." Xian Yanxing melirik ke arah Gu Huaxu dan berkata, "Apa pentingnya bagimu dengan siapa aku bersama? Kamu memang belum tahu seperti apa hati orang baik itu." Bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Gu Huaxu mendengus dingin dan pergi. Lu Ming sedikit terdiam. Kakak ini benar-benar sakit. Semua orang menonton di aula sebentar. Setelah sekitar setengah jam, pria parubaya itu berkata, "Baiklah, sudah hampir waktunya. Kalian bisa ikut denganku." Kelompok itu mengikuti pria parubaya itu ke sebuah alun-alun. "Lihat, Nona Yun Haitang ada di sini." Saat ini, seseorang menunjuk ke langit dan berteriak. Lu Ming melihat ke langit dan melihat 3 sosok mendekat. Di tengahnya, ada seorang wanita muda. Wanita ini tampak berusia 20-an dan sangat cantik. Dia mengenakan gaun sifon merah ketat yang menonjolkan sosoknya yang mengesankan. Ini adalah keindahan yang menakjubkan. Kebanyakan pria akan tergerak olehnya.
Dua orang tua berdiri di samping wanita itu. Mereka memancarkan aura yang kuat. Tingkat raja tahap akhir. Mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa kedua tetua itu sama-sama berada di level tingkat raja. Namun, wanita muda itu jelas merupakan pemimpin dari ketiganya. Mereka bertiga mendarat di alun-alun, dan kerumunan menjadi gempar. Sebagian besar pria, berapapun usianya, menatap Yun Haitang dengan mata membara. Saya tidak menyangka Nona Yun Haitang akan menerima kami secara langsung kali ini. Apakah dia akan bertukar pengetahuan alkimia dengan kita kali ini? Itu hebat. Dikatakan bahwa Nona Yun Haitang bukan hanya wanita tercantik di Akademi Alkimia Laut Awan, tetapi juga alkemis paling terampil di kalangan generasi muda. Keterampilan alkimianya sudah sangat mendalam, melampaui banyak generasi tua. Kali ini, saya harus mendapat pengalaman bagus untuk belajar darinya. Hei, menurutku kamu hanya berpura-pura meminta nasihat. Anda benar-benar berusaha mendekati Nona Yun Haitang, bukan? Kamu sudah sangat tua, tapi kamu masih belum punya harga diri. Jadi bagaimana jika aku lebih tua? Anda masih bisa menikmati musim semi ketika Anda sudah tua. Adegan itu berisik. Orang-orang bau ini. Di tempat kejadian, beberapa wanita memandang para pria dengan jijik. Bagaimana itu? Bukankah dia cantik? Xian Yanxing memandang Lu Ming dan bertanya. Ini sangat indah. Lu Ming tersenyum. Hah, bibir Xian Yanxing mulai melengkung. Namun, dibandingkan denganmu, aku masih jauh dari itu. Lu Ming melanjutkan. Bab 626 Penilaian Pemurnian Pil. Wajah Xian Yanxing memerah dan senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, jika dia benar-benar bertanggung jawab memimpin grup kita bisa mulai dengannya. Xian Yanxing melanjutkan. Oh, apa maksudmu? Lu Ming sedikit penasaran. Keduanya berbicara melalui transmisi suara, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Saya sudah bertanya-tanya. Beberapa harta penting dari Akademi Alkimia Laut Awan disembunyikan di gua bawah tanah di belakang gunung. Namun, gua bawah tanah penuh dengan susunan prasasti. Hanya token prasasti yang disempurnakan oleh Akademi Alkimia Laut Awan yang bisa masuk. Hanya ada 10 token seperti itu di seluruh Akademi Alkimia Laut Awan, dan semuanya dimiliki oleh beberapa tokoh penting dari Akademi Alkimia Laut Awan. Sebagian besar orang penting sedang mengasingkan diri, jadi kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Tapi setahu saya, Yun Haitang punya tanda prasasti. Selama kita mendapatkan tokennya, kita bisa diam-diam memasuki tanah harta karun Akademi Alkimia Laut Awan dan mengambil buah iblis surgawi. Tentu saja, ada baiknya juga membawa beberapa harta karun lainnya di sepanjang jalan. Xian Yanxing tersenyum dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Oh, Lu Ming mengangguk. Dia mulai berpikir tentang cara mendapatkan token prasasti. Harap tenang. Yun Haitang berbicara. Suaranya begitu merdu hingga mampu meluluhkan hati siapapun. Bagi pria, ini jelas merupakan senjata pembunuh. Benar saja, mata banyak orang menjadi semakin panas. Api di mata Gu Huaxu sepertinya mampu membakar Yun Haitang. Kali ini, kamu akan mendapat waktu belajar selama 3 bulan, dan aku akan bertanggung jawab atas itu. Yun Haitang berkata, tentu saja, saya juga tahu bahwa beberapa dari Anda sudah sangat ahli dalam bidang alkimia, mungkin jauh lebih baik daripada Haitang. Jadi, saya tidak berani mengatakan bahwa saya sedang mengajari Anda. Di masa depan, kita bisa bertukar pengalaman alkimia dan berkembang bersama. Ini adalah hal yang paling penting. Yun Haitang tersenyum manis dan berbicara dengan sangat sopan. Nona Haitang, kamu terlalu rendah hati. Semua orang di wilayah Yunfeng tahu tentang keterampilan alkimia Anda. Saya harap Anda dapat berkomunikasi lebih banyak dengan Nona Haitang di masa depan. Nona Haitang, saya adalah keturunan keluarga Liu. Saya harap Nona Haitang dapat memberi saya beberapa petunjuk. Haitang, aku. Beberapa pemuda dengan latar belakang luar biasa memperkenalkan diri mereka satu demi satu, berharap dapat menarik perhatian Yun Haitang. Namun Yun Haitang hanya tersenyum dan mengangguk, tidak banyak bicara. Setelah beberapa lama, Yun Haitang berbicara lagi, baiklah, sesuai aturan, akan ada tes alkimia. Tidak ada arti lain. Saya hanya ingin melihat standar alkimia semua orang dan keahlian Anda. Ke depan, pertukaran ide akan lebih efektif. Apakah ada yang keberatan? Petik 2. Tidak, tentu saja aku menginginkan ini. Semua orang berteriak.
Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai mengepalkan tangan dan bersiap tampil bagus untuk menarik perhatian Yun Haitang. Hehe, sampah ini ingin menarik perhatian Haitang. Dia adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Menurutku, tidak ada seorang pun di grup ini yang bisa menandingi saudara Gu dalam bidang alkimia. Itu benar. Sebentar lagi, saudara Gu pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan menarik perhatian Haitang. Di masa depan, meskipun saudara Gu kembali dengan kecantikannya, itu mungkin saja terjadi. Kami sangat iri. Selain Gu Huaxu, beberapa pemuda mulai menyanjungnya. Keluarga Gu sangat berpengaruh di wilayah Yunfeng, jadi wajar saja jika ada banyak orang yang ingin menyanjung Gu Huaxu. Wajah Gu Huaxu dipenuhi rasa bangga. Menurutnya, orang-orang ini setengah matang, sedangkan keluarga Gu-nya adalah seorang alkemis profesional. Di wilayah Yunfeng, reputasi mereka hanya sedikit di bawah Akademi Alkimia Laut Awan. Dia sangat yakin dengan kemampuan alkimia miliknya. Tesnya sederhana. Anda hanya perlu menyempurnakan pil budidaya dan menyerahkannya kepada saya. Yun Haitang memperkenalkan. Kemudian, para murid dari Lembaga Alkimia Laut Awan mempersembahkan tungku alkimia ke lapangan umum. Setiap orang diberi obat spiritual untuk membuat pil Peiyuan. Tungku pil dan ramuan roh juga sama. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menguji kemampuan alkimia miliknya. Lu Ming dan Xian Yanxing dengan santai berjalan ke depan dua tungku alkimia. Namun, dia menyadari bahwa Gu Huaxu juga datang ke pihak mereka. Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia mungkin ingin memamerkan keahliannya kepada Xian Yanxing dan Lu Ming. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Waktunya setengah jam. Yun Haitang mengumumkan setelah semua orang memilih tungku ramuan mereka. Begitu Yun Haitang selesai berbicara, semua orang memusatkan perhatian mereka dan mulai menyempurnakan. Di alun-alun, gumpalan api energi mental muncul, dan panas mulai meningkat. Saya tidak menyangka itu akan menyempurnakan pil pengolah esensi. Keberuntungan saya cukup bagus. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Pil vitalitas adalah pil yang sangat umum. Itu adalah pil tingkat 2. Lu Ming kebetulan memiliki pil vitalitas di antara pil yang dimilikinya. Lu Ming tidak terburu-buru untuk memulai pemurnian. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa setiap orang berkonsentrasi pada pengendalian api energi mental dan pemurnian pil. Gadis ini sebenarnya adalah alkemis peringkat 4. Saya tidak tahu. Lu Ming memperhatikan nyala api hijau di tangan Xian Yanxing. Itu menyala dan menghilang. Api mental hijau melambangkan alkemis tingkat 4. Budidaya seorang inscriber jauh lebih sulit dan lebih lambat dibandingkan dengan seni bela diri. Sungguh mengesankan bahwa dia telah menjadi penulis peringkat keempat di usia yang begitu muda. Lebih penting lagi, kemajuan Xian Yanxing dalam seni bela diri bahkan lebih mengerikan. Lu Ming menyadari bahwa ada juga api hijau di tangan Gu Huaxu. Itu menyala dan menghilang. Dia juga seorang alkemis peringkat 4. Tidak heran dia begitu bangga. Kalau begitu, aku akan mulai juga. Lu Ming tersenyum. Dengan gulungan esensi klasiknya, tutup tungku alkimia terbuka. Lu Ming menepuk tungku, dan seberkas api energi mental berwarna kuning menyala dan menghilang. Itu melonjak ke dalam tungku alkimia dan mulai memanaskannya. Saat Lu Ming mulai memurnikan pilnya, ekspresi Yun Haitang tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah Lu Ming. Sungguh api mental yang kuat dan murni. Meskipun dia hanya seorang alkemis peringkat ketiga, benih api yang dia gunakan bukanlah masalah kecil. Jumlah lampu mental yang dia nyalakan juga tidak sedikit. Dia memiliki setidaknya 4 atau bahkan 5 di setiap peringkat. Pikiran Yun Haitang berputar. Matanya yang indah tertuju pada sisi Lu Ming, dan dipenuhi dengan keheranan. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming bisa menyalakan lebih dari 6 lampu roh di setiap tingkat. Itu karena dia sudah menjadi pandai besi prasasti sejati. Terlalu sulit untuk mencapai level itu. Untuk menjadi pemurni prasasti sejati, bukan berarti seseorang hanya perlu menyalakan 6 lampu roh pada tingkat tertentu. Seseorang harus menyalakan lebih dari 6 lampu roh di setiap level. Lu Ming tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian Yun Haitang. Dia fokus pada pemurnian pil. Setelah beberapa saat, tungku pil memanas. Dia menggunakan esensi sejatinya untuk menggulungnya dan mulai memasukkan berbagai ramuan roh. Urutan penempatan ramuan roh juga sangat khusus. Waktu dan pengaturan waktu antara masing-masing bahan perlu dipahami dengan tepat.
Lu Ming memasukkan ramuan spiritual satu per satu. Ketika dia telah memasukkan semua ramuan spiritual, dia menutup-tutup tungku dan terus memasukkan api energi mental untuk memulai pemurnian. Sesaat kemudian, aroma obat yang kuat keluar. Saat ini, dia bisa mulai memadatkan pilnya. Ini adalah langkah yang paling penting. Untuk membekukan pil tersebut, seseorang perlu menggunakan prasasti. Semakin baik kontrol prasastinya, semakin indah pilnya, semakin baik perpaduan keduanya, dan semakin baik efeknya. Bab 627 Pil yang tidak berguna. Jari-jari Lu Ming mulai menuliskan tanda di udara. Rune itu terbang ke tungku pil dan menghilang. Teknik prasasti yang sangat indah. Di alun-alun, mata Yun Haitang kembali berbinar. Lu Ming memusatkan perhatiannya dan rune terbang ke dalam tungku. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi aroma obat yang keluar dari tungku. Kesuksesan. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia membuka tungku, mengeluarkan ramuan itu, dan meletakkannya di atas piring giok. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa yang lain juga mulai membuka tungku mereka untuk mengeluarkan pil. Haha, ini pil yang kamu buat. Kotoran anjing macam apa ini? Bahkan tidak ada yang akan memungutnya jika dibuang ke jalan. Pada saat ini, terdengar cibiran. Gu Huaksu berjalan menuju Lu Ming dengan piring giok tempat pil yang telah disulingnya berada. Dia memandang pil di piring giok Lu Ming dengan jijik dan berkata dengan sinis, warnanya tidak merata. Jelas sekali Anda menempatkan obat roh pada waktu yang salah. Juga, apa-apaan ini? Tidak ada satupun tulisan di pil itu, dan tidak ada aroma obat yang keluar darinya. Ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Haha, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu cara menulis prasasti. Gu Huaksu tertawa dan menunjukkan ekspresi jijik. Tawanya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka semua melihat pil Lu Ming. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun tulisan di atasnya dan tidak ada aroma obat sama sekali. Ini memang pil yang tidak berguna. Orang ini sama sekali tidak tahu cara mengolah pil. Apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Dia mungkin anak hedonis dari suatu keluarga. Dia seperti kodok yang menginginkan daging angsa dan ingin mengejar Haitang. Cek. Aku sudah melihat banyak orang seperti ini. Bagaimana Haitang bisa menyukai orang seperti itu? Petik 2. Orang-orang di sekitar mereka melihat pil Lu Ming dan mulai berbisik. Tuan Muda Gu, orang ini jelas seorang popinjai yang tidak tahu cara mengolah pil. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Gu? Itu benar. Lihatlah ramuan Tuan Muda Gu. Bentuknya bulat dan penuh, dengan warna rata. Prasastinya sangat indah, dan aroma obatnya kuat. Itu jelas merupakan obat mujarab LV2 kelas atas. Tak seorang pun di grup ini yang bisa menandingi Tuan Muda Gu. Selain Gu Huaksu, beberapa pemuda mulai menyanjungnya. Meskipun mereka menyanjungnya, mereka benar. Pil Pei Yuan yang dimurnikan Gu Huaksu memang yang terbaik. Ketika orang-orang di sekitar melihat pil Gu Huaksu, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pil tersebut sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pil Gu Huaksu. Lu Ming, abaikan mereka. Xian Yanxing berjalan mendekat dan melihat pil Lu Ming. Pendapatnya serupa dengan yang lain. Namun, dia tahu bahwa Lu Ming baru berhubungan dengan prasasti Dao selama beberapa bulan. Itu normal baginya untuk memurnikan pil yang tidak berguna. Bagaimanapun, fokus utama Lu Ming adalah mengembangkan seni bela diri. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum. Dia tidak banyak bicara. Baiklah, keluarkan pilmu dan tanda tangani namamu. Perintah Yun Haitang. Setiap orang mengambil pil yang telah dimurnikan dan memasukkannya ke dalam botol giok, lalu menandatangani nama mereka pada label botol giok. Baiklah, hari ini, kamu akan mengikuti Diakon Sui Feng dan menemukan asramamu sendiri. Besok pagi, kalian akan berkumpul di sini. Kata Yun Haitang. Setelah itu, semua orang mengikuti pria parubaya itu dan pergi mencari akomodasi masing-masing. Setelah kerumunan itu pergi, Yun Haitang segera mengeluarkan botol giok. Nama di botol itu adalah Lu Ming. Yun Haitang menuangkan pil yang telah dimurnikan Lu Ming dan mengamatinya dengan cermat. Haitang, ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Apa yang bisa dilihat? Petik 2. Kata dua lelaki tua di samping. Pil yang tidak berguna. Paman, kali ini, kamu salah menilai. Yun Haitang tersenyum tipis, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Oh. Kedua tetua itu sedikit bingung.
Mereka mengamati pil yang dimurnikan Lu Ming secara mendetail. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah. Mereka menjadi sedikit serius, dan perlahan, ekspresi serius mereka berubah menjadi keterkejutan. Teknik prasasti yang brilian, dan pil yang murni. Kedua lelaki tua itu berseru serempak. Paman, saya yakin Anda tahu bahwa warna pil ini tidak proporsional di permukaan. Waktu penambahan ramuan spiritual tidak terlalu tepat. Namun, pil tersebut sangat murni dan hampir tidak mengandung kotoran. Artinya orang yang memurnikan pil tersebut memiliki api energi mental yang luar biasa yang dapat membakar semua kotoran dan mengekstraknya. Juga, teknik prasasti orang ini sangat luar biasa. Itu benar-benar tersembunyi di bawah permukaan pil, dan tidak dapat dilihat dari luar. Namun, dia telah memadukan pil dengan sempurna dan sepenuhnya mengunci efek obatnya. Itu sebabnya tidak ada aroma obat yang keluar. Setelah mengatakan itu, nyala api hijau muncul di antara jari-jari Yun Haitang. Api hijau melambangkan alkemis tingkat kelima. Yun Haitang baru berusia 20-an, tapi dia sudah menjadi alkemis tingkat 5. Itu sangat mengejutkan. Api energi mental hijau mengalir melintasi permukaan pil. Prasasti muncul di permukaan pil, terjalin satu sama lain secara harmonis dan indah. Mata kedua lelaki tua itu melebar, dan keterkejutan mereka menjadi semakin kuat. Lu Ming ini menarik. Senyuman aneh muncul di wajah Yun Haitang, dan sepertinya ada sedikit keserakahan dalam senyumannya. Adapun pil lainnya, Yun Haitang bahkan tidak melihatnya. Dia tidak tertarik. Apotik ramuan Cloud Sea sangat besar. Setiap orang memiliki halaman kecilnya sendiri, dan lingkungannya tidak buruk. Lu Ming duduk bersila di kamarnya di halaman. Dia mengaktifkan meditasi dan mulai mengolah api energi mentalnya. Saat ini, basis budidaya Lu Ming telah mencapai kemacetan sementara 3 kemutlakan Dewa Naga telah dikembangkan dengan sempurna. Adapun langkah kelima dari 9 langkah-langkah menapaki surga naga, itu terlalu sulit dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Kekuatan langkah kelima dari 9 langkah menapaki surga naga setara dengan tahap ke-6 dari teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah. Sangat menakutkan. Teknik bela diri di atas tingkat surga, bahkan di tingkat setengah dewa, juga dibagi menjadi tingkat rendah dan tingkat tinggi. Hanya setelah level setengah dewa barulah level dewa. Oleh karena itu, Lu Ming menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengolah prasasti Dao. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Keesokan harinya, semua orang berkumpul lagi di alun-alun. Lu Ming dan Xian Yanxing berkumpul. Tak lama kemudian, ratusan orang telah tiba. Di langit, 2 sosok melangkah di udara. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu secara alami adalah Yun Haitang. Pria itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia sangat tampan, dan ada sedikit arogansi di wajahnya. Dia datang berdampingan dengan Yun Haitang dan mendarat di langit di atas alun-alun. Itulah jenius tak tertandingi lainnya dari lembaga alkimia Laut Awan, Yun Chongsheng. Dia sangat kuat dalam alkimia dan seni bela diri. Dia adalah orang paling berbakat kedua di lembaga alkimia Yunhai, hanya Yun Haitang. Lebih jauh lagi, ayahnya adalah kepala keluarga Yun, ahli alam lautan jiwa. Dia sangat tampan dan memiliki latar belakang yang bagus. Dia tampan dan berbakat. Jika aku bisa menikah dengannya, hidupku akan berharga. Seorang wanita muda berkata seolah dia kepincut. Setiap orang. Yun Haitang berseru, dan kerumunan itu menjadi tenang. Saya telah melihat semua pil yang Anda buat kemarin. Benar saja, beberapa dari Anda sangat ahli dalam bidang alkimia. Bahkan Haitang mengagumimu. Saya tidak berani mengajari Anda. Kali ini, kami terutama bertukar ide dan saling meningkatkan. Yun Haitang tersenyum dan melanjutkan, kali ini, Haitang telah memutuskan bahwa orang dengan keterampilan alkimia terbaik dapat memasuki halaman Haitang kapan saja dan mendiskusikan alkimia dengannya. Bab 628 sangat memalukan. Begitu dia mengatakan itu, langsung menimbulkan keributan. Di antara kelompok mereka, ada seseorang yang telah menarik perhatian Yun Haitang dan bisa memasuki halaman Yun Haitang sesuka hati untuk mendiskusikan seni alkimia dengannya. Apa maksudnya ini? Ini berarti Yun Haitang telah menempatkan orang ini pada level yang sama dengannya. Lebih penting lagi, dia bisa memasuki halaman Yun Haitang kapan saja. Seperti kata pepatah, paviliun yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu.
Jika dia lebih sering berhubungan dengan Yun Haitang, dia mungkin mengembangkan perasaan padanya. Sebagian besar pria, tua atau muda, memiliki pandangan penuh antisipasi. Mereka yang mengetahui batas kemampuannya menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa itu bukanlah batas kemampuannya. Haha, menurutku Nona Haitang kemungkinan besar sedang membicarakanmu, Tuan Muda Gu. Itu benar. Di antara kelompok orang ini, siapa yang memiliki keterampilan alkimia lebih sedikit daripada Gu? Aku iri, iri. Beberapa orang di samping Gu Huaksu mulai menyedot. Hei, itu mungkin bukan aku. Mungkin ada orang yang lebih ahli dalam alkimia. Anda harus tahu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Gu Huaksu berkata dengan rendah hati. Meski kata-katanya rendah hati, rasa bangga di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Haitang, dia pasti sedang membicarakanku. Mungkinkah dia diam-diam menyukaiku? Jika tidak, mengapa dia membiarkanku pergi ke halaman rumahnya untuk mendiskusikan alkimia? Haha, pasti begitu. Gu Huaksu berpikir sendiri. Selamat, Tuan Muda Gu. Anda akan segera kembali dengan kecantikan yang cantik. Seseorang bahkan berbisik di samping Gu Huaksu, membuatnya tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Haitang, siapa orang yang kamu bicarakan yang sangat ahli dalam alkimia? Seseorang berteriak. Yu Haitang tersenyum dan berkata, orang ini masih muda dan memiliki sikap anggun. Dia adalah seorang pemuda. Haitang, kamu terlalu sopan. Aku tidak layak menerima pujianmu. Begitu Yun Haitang selesai berbicara, Gu Huaksu berdiri dan berpura-pura rendah hati. Banyak orang juga memandang Gu Huaksu dengan iri. Di mata mereka, orang yang dibicarakan Yun Haitang pastilah Gu Huaksu. Namun, Yun Haitang memandang Gu Huaksu dengan kaget dan berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Aku tidak sedang membicarakanmu. Senyuman di wajah Gu Huaksu membeku. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Puci. Setelah beberapa saat, seseorang tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Gu Huaksu terlalu lucu. Beberapa orang berusaha sekuat tenaga menahannya hingga wajah mereka memerah, sementara beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang yang baru saja menyanjung Gu Huaksu juga membeku di sana. Tubuh Gu Huaksu bergetar, dan wajah tampannya memerah. Itu memalukan. Itu terlalu memalukan. Ternyata orang yang dibicarakan Yun Haitang bukanlah dia sama sekali. Tidak disangka dia masih memikirkan angan-angannya sendiri. Dia telah kehilangan banyak muka. Dan Yun Haitang memanggilnya apa? Saudara laki-laki. Dia bahkan tidak tahu namanya. Gu Huaksu berharap ada celah di tanah sehingga dia bisa melompat masuk. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk dengan wajah merah. Beberapa orang di sampingnya bahkan tidak berani memandangnya. Pahlawan yang saya bicarakan bernama Lu Ming. Yun Haitang tersenyum dan melanjutkan. Lu Ming. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar mereka saling memandang. Siapakah Lu Ming? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Hanya satu orang yang melebarkan matanya karena terkejut. Lu Ming, dia tidak membicarakanmu, kan? Xian Yanxing melebarkan matanya dan menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Dia juga telah melihat sekilas pil yang telah dimurnikan Lu Ming saat itu. Bagaimana mungkin? Jika tidak ada orang lain bernama Lu Ming di tempat itu yang sama anggunnya, maka Lu Ming ini adalah aku. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata, benar-benar tidak tahu malu. Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming, tapi dia masih sangat penasaran. Jangan bilang padaku bahwa pil yang kamu saring memiliki semacam keterampilan. Hehe. Mungkin Nona Yun Haitang menyukaiku. Lu Ming terkekeh. Tidak tahu malu. Xian Yanxing berkata dengan nada meremehkan. Pada saat ini, pandangan Yun Haitang tertuju pada Lu Ming. Saudara Lu, apa pendapatmu tentang saran Haitang? Lu Ming melihat sekeliling dan akhirnya memastikan bahwa Yun Haitang sedang membicarakannya. Dia tersenyum dan berdiri. Terima kasih, Haitang. Menurutku itu sangat bagus. Wajah Yun Haitang bersinar gembira. Keterampilan alkimia kakak Lu, adik perempuan ini sangat mengagumimu. Di masa depan, tolong bimbing saya. Haitang, kamu terlalu sopan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia? Haitang, kamu pasti salah. Saat ini, suara suram terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu. Itu adalah Gu Huaksu. Oh, bagaimana aku bisa salah?
Yun Haitang bertanya. Nona Haitang, pil yang dimurnikan pria ini kemarin tidak proporsional warnanya dan tidak memiliki aroma obat yang kuat. Itu jelas merupakan pil yang tidak berguna. Keterampilan alkimia pria ini berantakan. Nona Haitang, jangan tertipu. Teriak Gu Huaksu. Itu benar, Haitang. Saya juga melihat bahwa orang ini pada dasarnya tidak tahu cara membuat pil. Ya, aku juga melihatnya. Di sekitar mereka, banyak orang juga berbicara. Oh, apakah kamu tidak mempercayai penilaianku? Yun Haitang bertanya sambil masih tersenyum. Nona Haitang, bukannya kami tidak mempercayai mata Anda, tapi saya rasa orang ini menggunakan suatu metode di menit-menit terakhir untuk menukar pil tersebut. Pil yang dia berikan padamu sama sekali tidak dimurnikan olehnya. Teriak Gu Huaksu. Awalnya, ketika dia melihat Xian Yanxing bersama Lu Ming dan Xian Yanxing mengabaikannya saat dia menyapanya, dia sudah sangat tidak senang dengan Lu Ming. Baru saja, karena Lu Ming dia kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempermalukan Lu Ming, dia secara alami akan mengambil kesempatan itu dan tidak membiarkannya pergi. Oh, Yun Haitang sedikit mengangguk. Botol giok muncul di tangannya, dan dia menuangkan pil. Sambil memegangnya di tangannya, dia bertanya, apakah kalian membicarakan tentang pil ini? Ini pilnya. Gu Huaksu tertegun dan mengangguk. Benar, yang ini. Yang lain mengangguk setuju. Itu bagus. Saya mengatakan bahwa keterampilan alkimia saudara Lu luar biasa karena pil ini. Kata Yun Haitang sambil tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Wajah Gu Huaksu dipenuhi dengan keterkejutan. Pil yang tidak berguna. Kalian perhatikan baik-baik. Api spiritual hijau di jari Yun Haitang mengalir melaluinya. Saat berikutnya, garis-garis prasasti muncul di permukaan pil, saling terkait satu sama lain. Itu sangat indah. Ini, prasasti itu disembunyikan dan efek pengobatannya sangat terkunci. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Gu Huaksu berteriak tidak percaya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis level 4 yang lahir di dunia alkimia, jadi dia memiliki mata yang bagus. Secara alami, dia bisa melihat kebenaran pil itu secara sekilas. Yang lain juga membelalak karena terkejut. Prasastinya tertutup, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang prasasti dan mahir di dalamnya yang dapat melakukannya. Ini mewakili ranah tertentu, dan hanya Grandmaster di dunia alkimia yang bisa melakukannya. Sejauh yang diketahui semua orang, hanya ada 3 orang di Akademi Alkimia Laut Awan yang bisa melakukan ini. Bab 629 Logika yang Aneh. Yun Haitang memegang pil yang telah disempurnakan dan dijelaskan oleh Lu Ming, di bawah pengaruh prasasti, ramuan ini menggabungkan semua ramuan spiritual dengan sempurna. Ini juga sangat murni, dan efek pengobatannya sangat terkunci. Ini lebih dari 30% lebih baik daripada ramuan budidaya energi tingkat 2 kelas atas. Sekarang, apakah ada sesuatu yang Anda tidak yakin? Petik 2. Mata Yun Haitang menyapu kerumunan. Tidak ada yang berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu harus mati. Gu Huaksu meraung dalam hatinya. Dia memandang Lu Ming dengan niat membunuh. Hari ini, dia benar-benar kehilangan banyak muka. Itu memalukan sebelumnya, dan terlebih lagi sekarang. Dia duduk dengan wajah muram. Dia sangat iri pada Lu Ming. Tidak hanya ada kecantikan langka di sisi Lu Ming, tapi dia juga mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan Yun Haitang. Dia sangat cemburu sampai matanya hampir terbakar. Anda, Xian Yanxing terdiam. Dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat menembus Lu Ming. Saudara Lu, ambillah bunga begonia ini dan kamu dapat memasuki halaman rumahku kapan saja. Yun Haitang melambaikan tangannya dan sekuntum bunga begonia terbang ke arah Lu Ming. Itu adalah bunga begonia yang dipahat dari batu giok yang indah, seolah-olah asli. Terima kasih, Nona Haitang. Lu Ming mengulurkan tangan untuk menerimanya dan tersenyum. Lalu, dia duduk sambil tersenyum. Cabul, kamu tidak bisa bergerak setelah melihat wanita cantik. Kamu memang pria mesum. Xian Yanxing mendengus dengan jijik. Kamu tidak cemburu kan? Lu Ming memandang Xian Yanxing sambil tersenyum. Xian Yanxing tersipu dan cemberut, siapa yang cemburu? Jangan terlalu sombong. Siapa yang akan iri padamu? Pergi dan temukan gadis Haitangmu. Tapi biarku beritahu,
bunga Haitang ini sangat berduri. Jangan membuat diri Anda mendapat masalah sebelum Anda memanfaatkannya. Jangan khawatir, aku akan mengambilkan tanda prasastinya. Lu Ming tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Setiap orang. Pada saat ini, Yun Chongsheng, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Saya juga ingin belajar dari Haitang dan memilih seseorang dengan keterampilan alkimia yang hebat. Dia bisa datang kepadaku kapan saja untuk mendiskusikan alkimia. Perkataan Yun Chongsheng membuat semangat banyak wanita bangkit, terutama beberapa remaja putri. Mereka memandang Yun Chongsheng dengan mata menyala-nyala, berharap dapat menarik perhatiannya. Mata Yun Chongsheng menoleh dan akhirnya tertuju pada Xian Yanxing. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan dia tersenyum lembut. Nona Xian Yanxing, saya mengagumi keterampilan alkimia Anda. Anda bisa datang ke halaman saya kapan saja untuk mendiskusikan alkimia dengan saya. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Kerumunan mengikuti pandangan Yun Chongsheng dan memandang Xian Yanxing. Jadi itu dia. Tidak heran dia menarik perhatian Yun Chongsheng. Pikiran yang sama terlintas di benak banyak orang. Kecantikan Xian Yanxing diketahui semua orang. Selain Gu Huaxu, ada lebih dari 10 pemuda lain yang mencoba berbicara dengan Xian Yanxing, tetapi mereka semua diusir oleh Xian Yanxing. Banyak gadis memandang Xian Yanxing dengan cemburu, tetapi mereka juga menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xian Yanxing. Saya tidak tertarik. Yang mengejutkan semua orang adalah jawaban Xian Yanxing yang dingin dan tidak tertarik. Senyuman di wajah Yun Chongsheng membeku. Dia tidak menyangka Xian Yanxing akan menolaknya secara langsung. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Nona Xie, mohon pertimbangkan. Wajah Yun Chongsheng menjadi dingin. Saya tidak tertarik. Xian Yanxing menolaknya tanpa ragu-ragu. Wajah Yun Chongsheng menjadi gelap. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa ada seorang wanita cantik di grup ini, itulah sebabnya dia keluar bersama Yun Haitang. Begitu dia tiba, dia melihat Xian Yanxing. Kecantikan Xian Yanxing menggerakkan hatinya. Dia ingin belajar dari Yun Haitang dan membiarkan Xian Yanxing lebih banyak berinteraksi dengannya. Setelah beberapa saat, bagaimana Xian Yanxing bisa lepas dari genggamannya? Namun, dia tidak menyangka Xian Yanxing akan menolaknya begitu saja. Bagus, bagus, sangat bagus. Bagus, kata Yun Chongsheng. Ekspresi kejam muncul di kedalaman matanya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Xian Yanxing mengerucutkan bibirnya dan tidak mengambil hati. Yu Haitang melirik Xian Yanxing. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tersenyum dan berkata, baiklah, hari ini, saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan tentang alkimia. Jika Haitang mengatakan sesuatu yang salah, semua orang bisa mengemukakannya dan kita bisa mendiskusikannya bersama. Kemudian, Yun Haitang duduk bersila di atas kasur dan mulai menjelaskan. Lu Ming juga mendengarkannya dengan serius. Meskipun penguasaannya terhadap prasasti telah mencapai tingkat tertentu, dia masih sedikit berkarat dalam alkimia. Jika tidak, warna pil tidak akan merata. Sejujurnya, Yun Haitang memang memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni alkimia. Lu Ming seperti spons, menyerap pengetahuan alkimia seperti orang gila. Ceramah Yun Haitang berlangsung selama 3 jam sebelum dia mengakhirinya. Kerumunan pun bubar. Lu Ming, kapan kamu berencana untuk pindah? Xian Yanxing bertanya di tengah jalan. Dalam 2 hari, temukan kesempatan untuk mengambil tindakan dan rebut tanda prasasti, kata Lu Ming. Hei, kataku, jangan menahan godaan kecantikan. Xian Yanxing memelototi Lu Ming dan berkata dengan cemas. Namun, Lu Ming tiba-tiba menatapnya. Tanpa berkedip, dia tiba-tiba menghampirinya dan berbisik, jangan khawatir, aku pasti bisa menahan kecantikan orang lain, tapi aku tidak bisa menahan kecantikanmu. Kamu, cabul. Wajah Xian Yanxing memerah dan dia mengusirnya. Lu Ming tertawa dan terbang mundur, menghindari tendangan dan bergerak maju. Hei orang ini, kenapa keberuntungannya begitu bagus? Dia bisa bertemu wanita cantik kemanapun dia pergi. Saya belum pernah bertemu begitu banyak wanita cantik di 9 surga dan 10 negeri. Dandan menghela nafas berulang kali. Dia, cemburu, pada Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan asrama. Beberapa sosok menghalangi jalan keduanya. Gu Huaxu dan beberapa pemuda lainnya. Lu Ming tersenyum tipis.
Tampaknya Gu Huaxu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ada urusan apa kamu di sini? Lu Ming tersenyum tipis. Bisnis apa yang kamu punya? Nak, apakah kamu tidak tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda di samping Gu Huaxu berteriak. Itu benar. Hari ini, kamu telah mempermalukan Tuan Muda Hua. Anda telah melakukan kejahatan keji. Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Petik 2. Pemuda lain mengikutinya. Aku mempermalukannya. Haha, sungguh menggelikan. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu tentang itu? Gu Huaxu berkata dengan dingin. Bukankah itu lucu? Apakah aku membuatmu malu? Anda memintanya? Oke. Pada awalnya, sebelum Haitang bisa menyelesaikannya, kamu berdiri sendiri. Dan kemudian, Andalah yang berdiri dan mengatakan bahwa pil saya tidak cukup baik. Dari awal hingga akhir, pernahkah saya mengucapkan sepatah kata pun? Jika kamu tidak memintanya, lalu apa? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Beraninya kamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan muka di depan umum. Jika bukan karena kamu, tempat pertama adalah aku. Teriak Gu Huaxu. Lu Ming terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti logika saudaranya ini. Dia tidak memiliki kemampuan, namun dia menyalahkan segalanya pada orang lain. Betapa konyolnya ini. Ini sama saja dengan menyalahkan orang lain atas nilai bagus mereka ketika seseorang tidak bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Lu Ming tidak dapat memahami logika seperti itu. Bab 630 Konspirasi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun kepada orang seperti itu. Nak, berlutut dan akui kesalahanmu. Kemudian hancurkan budidayamu dan keluar dari Akademi Alkimia Laut Awan. Jika kamu melakukan itu, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Gu Huaxu berkata dengan dingin. Bodoh. Lu Ming menghela nafas. Nak, apa katamu? Wajah Gu Huaxu menjadi gelap. Ku bilang, idiot, pergilah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lu Ming berkata dengan dingin. Kecil, kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Muda Gus seperti itu. Aku akan melumpuhkanmu. Di tepi kehampaan bunga kuno, seorang pria muda bergegas keluar. Dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan menembakkan sinar pedang Qi ke titik akupuntur utama Lu Ming. Pemuda ini memiliki budidaya Raja Bela Diri level 5. Jika dia ditusuk, budidaya Lu Ming akan lumpuh. Bang! Namun, sebelum aura pedangnya bisa mendekati Lu Ming, dia diusir oleh Lu Ming. Setelah terbang beberapa ratus meter, dia menabrak gundukan dan debu memenuhi udara. Saat ini, beberapa orang di sekitar merasa khawatir dan berhenti untuk melihat dari kejauhan. Bahwa Lu Ming tampaknya cukup kuat. Dia hanyalah raja tingkat rendah tingkat 5 dan dia dikirim terbang dengan satu gerakan. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mungkinkah dia jenius dari daerah lain? Petik 2. Di sekitar, beberapa orang saling berbisik. Wajah Gu Huaxu menjadi lebih dingin, jadi, kamu punya beberapa kemampuan. Namun, sedikit kemampuan ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Mati. Sosok Gu Huaxu bergerak dan dia memukul Lu Ming dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu menghantam dan udara bergemuruh dengan sonic boom. Kekuatan telapak tangan itu seperti longsoran salju, melonjak menuju Lu Ming. Tingkat Raja di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 7. Inilah kekuatan Gu Huaxu. Di usia ini, untuk bisa mencapai tahap ini sudah sangat bagus. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menyapukannya. Bang! Tombak itu bertabrakan dengan telapak tangan Gu Huaxu, dan tubuh Gu Huaxu mundur dengan cepat. Lu Ming dan Wei Ran tidak bergerak. Tentu saja, ini adalah akibat dari Lu Ming yang menahan kekuatannya. Kalau tidak, Gu Huaxu akan diledakkan oleh tombak itu. Lu Ming tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya dan menarik perhatian lembaga alkimia Yunhai. Jika tidak, akan lebih sulit mendapatkan buah iblis surgawi dan pihak lain pasti akan lebih waspada. Lu Ming menekan kekuatannya agar sedikit lebih kuat dari Gu Huaxu. Sialan, bunuh. Gu Huaxu meraung marah dan menyerang Lu Ming lagi. Telapak tangannya berubah menjadi merah dan emas. Satu demi satu cetakan telapak tangan mendarat di Lu Ming. Kekuatan telapak tangan yang keras mengguncang ruangan. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan menembakkan sinar tombak yang berbenturan dengan kekuatan telapak tangan Gu Huaxu. Dengan setiap pancaran tombak,
Cetakan telapak tangan Gu Huaxu hancur. Lu Ming melangkah maju dan mendekatinya. Kehilangan. Pada akhirnya, Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombaknya ke arah Gu Huaxu, membuatnya terbang. Puff! Gu Huaxu berjuang untuk bangun dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat saat dia menatap Lu Ming dengan kebencian. Nak, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Gu Huaxu lari. Lu Ming ini sangat kuat. Tidak hanya teknik alkimianya yang brilian, tetapi tingkat kultivasinya juga sangat kuat. Dia seorang jenius yang cukup baik karena telah mencapai tahap akhir tingkat raja di usia yang begitu muda. Mari kita coba untuk tidak memprovokasi dia di masa depan. Orang-orang lainnya memandang Lu Ming dengan ketakutan dan pergi satu demi satu. Kupikir kamu akan membunuhnya dalam satu gerakan. Kata Xian Yanxing. Sangat mudah untuk membunuhnya, saya hanya takut memperingatkan musuh. Lu Ming tersenyum dan mereka berdua kembali ke asrama. Saat malam tiba, dua sosok sedang mendiskusikan sesuatu di halaman mewah Akademi Alkimia Laut Awan. Ini adalah halaman begonia. Kedua orang ini adalah Yun Haitang dan Yun Chongsheng. Hehe, Gu Huaxu itu benar-benar bergerak. Itu menyelamatkan kami dari banyak masalah. Saya berencana mengirim seseorang untuk menguji kekuatan Lu Ming. Yun Haitang mengambil secangkir anggur merah, menyesapnya, dan tersenyum. LV7 prajurit raja tidak buruk, tapi dia bukan ancaman bagi kita. Xian Yanxing jalang itu sebenarnya berani menolakku di depan umum. Sial, dia hanya jalang, dia hanya berpura-pura. Aku akan membuatnya memohon belas kasihan di tempat tidurku suatu hari nanti. Kata Yun Chongsheng dingin. Suaranya sedingin es dan matanya dipenuhi. Jangan sentuh wanita itu untuk saat ini. Setidaknya, jangan sentuh dia sebelum aku memegangnya. Kalau tidak, bagaimana jika mangsaku ketakutan? Petik 2. Saya merasa api energi mental Lu Ming luar biasa. Pasti enak. Saat dia berbicara, Yun Haitang menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tindakan ini sangat provokatif. Yun Chongsheng menelan seteguk air liur saat dia melihatnya. Matanya terbakar dan perutnya terbakar. Apa yang salah? Ingin datang? Aku akan menemanimu. Yun Haitang menjilat bibirnya dan menatap Yun Chongsheng dengan tatapan menggoda. Namun, Yun Chongsheng menggigil dan tubuhnya menyusut kembali. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku masih ada yang harus dilakukan, aku akan pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Chongsheng meninggalkan halaman begonia seolah-olah dia sedang melarikan diri. Lu Ming, Yun Haitang bergumam, dan keserakahan di matanya semakin kuat. Selama 3 hari berturut-turut, orang yang berbeda menjelaskan seni alkimia kepada mereka setiap hari. Pemahaman Lu Ming tentang alkimia meningkat pesat, dan keterampilan alkimianya juga meningkat pesat. Selama periode ini, Lu Ming juga mencoba memurnikan beberapa pil. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia berhasil memurnikan pil, hukum prasasti akan menjatuhkan jejak kekuatan prasasti, memperkuat api energi mentalnya. Namun, level pil yang disulingnya lebih rendah dari level prasastinya. Nyala api prasasti yang turun sangat sedikit. Hanya dengan menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi atau ramuan dengan kualitas lebih tinggi dari milik sendiri, api prasasti yang turun dari hukum prasasti akan lebih banyak. Ini akan sangat membantu dalam pengembangan api energi mental. Namun, untuk mencapai level tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Selama 3 hari terakhir, Lu Ming tidak mencari Yun Haitang, dan Yun Haitang tidak mengirim siapapun untuk mencarinya. Pada hari ketiga, saat malam tiba, sesosok tubuh muncul di asrama Lu Ming. Itu adalah Xian Yanxing. Lu Ming, aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menarik. Kata Xian Yanxing. Hal yang menarik. Lu Ming tercengang. Ikuti aku. Hati-hati, kata Xian Yanxing. Kemudian, mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan meninggalkan apotek ramuan Cloud Sea. Segera, beberapa sosok berjubah hitam melompat keluar dari sisi lain Akademi Alkimia Laut Awan dan terbang ke kejauhan. Ayo pergi, kami ikuti. Xian Yanxing bergumam ketika mereka berdua mengikuti pria berjubah hitam itu dan terbang sejauh ratusan ribu mil. Saat ini, beberapa pria berjubah hitam tiba-tiba mendarat di sebuah desa kecil. Kita harus cepat. Kita harus mengumpulkan 99 ki darah bawaan malam ini. Salah satu dari mereka berkata. Lu Ming merasa suaranya agak familiar.
Mereka memang di sini untuk mengumpulkan ki darah bawaan. Mata Lu Ming menjadi dingin. Bab 631 membunuh Yun Chongsheng. Sebanyak 3 pria berjubah hitam diam-diam bergegas ke sebuah rumah kayu. Di dalam rumah kayu tersebut, ada seorang pemuda dan pemudi yang belum genap berusia 20 tahun, serta seorang bayi. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan 2 aliran Zen Yuan mengalir ke tubuh pria dan wanita muda itu, menyebabkan mereka jatuh pingsan. Kemudian, ketiga pria berjubah hitam itu mengukir tanda di tangan mereka dan memasukkannya ke dalam tubuh bayi itu. Gas berwarna merah darah perlahan-lahan dikeluarkan dari jantung bayi. Brengsek, mata Lu Ming berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Meskipun dia telah mendengarnya, dia masih tidak bisa mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mengekstraksi ki bawaan bayi untuk memurnikan pil adalah metode brutal yang merenggut nyawa seseorang. Lu Ming tidak menyembunyikan auranya lagi. Dia melangkah ke rumah kayu. Siapa ini? Ketiga pria berjubah hitam itu segera memperhatikan seseorang dan berteriak. Orang yang akan membunuhmu. Lu Ming masuk ke rumah kayu dengan tatapan dingin di matanya. Xian Yanxing mengikutinya. Itu kalian berdua. Haha, karena kamu sudah menemukan ini, aku hanya bisa mengirimmu dalam perjalanan. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Salah satu pria berjubah hitam mencibir. Yun Chongsheng. Tatapan Lu Ming berkedip. Pantas saja dia merasa suara orang ini familiar. Saat ini, dia menduga itu adalah Yun Chongsheng. Hehe, itu aku. Pria berjubah hitam itu melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh niat membunuh. Itu adalah Yun Chongsheng. Mata berapi-api Yun Chongsheng tertuju pada Xian Yanxing dan dia mencibir, "Jalang, kamu benar-benar berani menolakku di depan umum. Tahukah Anda bahwa Anda beruntung karena tuan muda ini menyukai Anda? Hari ini, saya akan melumpuhkan kultivasi Anda terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Anda menikmatinya, hehe." Lu Ming, serahkan orang ini padaku. Suara Xian Yanxing terdengar dingin dan tanpa emosi. Tentu saja Anda bisa. Lu Ming sudah berduka atas Yun Chongsheng di dalam hatinya. Menyerang, lumpuhkan saja budidaya mereka, saya ingin mereka hidup. Yun Chongsheng melambaikan tangannya. Bas, bas. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Xian Yanxing mundur dari rumah kayu dan terbang ke langit. Kamu ingin pergi? Jangan pernah memikirkannya. Yun Chongsheng dan 2 lainnya mengejarnya dan mencapai ketinggian. Meninggalkan. Siapa yang ingin pergi? Hanya saja lebih nyaman di sini. Lu Ming tersenyum tipis. Lakukan. Aku akan menyerahkan anak ini padamu. Saya pribadi yang akan menyajikannya. Yun Chongsheng mencibir dan melepaskan aura yang kuat. Dia berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV8. Yun Chongsheng sebenarnya telah mencapai puncak ranah Raja Bela Diri LV8. Tidak heran dia begitu sombong. Ledakan, ledakan. Aura 2 pria berjubah hitam lainnya juga meledak. Mereka juga berada pada tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-8. Keduanya menerkam ke arah Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum kedua pria berjubah hitam itu bisa menghubunginya, tenggorokan mereka tertusuk oleh 2 lampu tombak, dan mereka bahkan menjerit. Tubuh Lu Ming melintas dan melahap esensi darah mereka. Cincin penyimpanan juga ada di tangannya. Ini. Mata Yun Chongsheng tiba-tiba melebar saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bukankah tingkat kultivasi Lu Ming hanya sedikit lebih tinggi dari Gu Huaxu? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? 2 ahli ranah Raja Bela Diri LV8 terbunuh bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Menyembunyikan kemampuannya. Lu Ming pasti menyembunyikan kemampuannya sebelumnya. Ayo pergi. Tanpa ragu, Yun Chongsheng berbalik dan berlari. Untuk dapat membunuh 2 ahli ranah Raja Bela Diri LV8 dengan mudah, kekuatan tempurnya pasti di atas miliknya. Kamu ingin pergi? Mata Xian Yanxing menjadi dingin. Dia mengangkat salah satu tangannya yang seperti giok dan menekannya ke udara. Medan kekuatan tak kasat mata tercipta, dan tubuh Yun Chongsheng membeku di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Teknik bela diri yang menakjubkan. Lu Ming terkejut. Dia sudah pernah mengalami teknik seni bela diri ini sebelumnya. Itu memang sangat kuat. Dia telah bertanya kepada Xian Yanxing tentang hal itu dan mengetahui bahwa itu disebut medan kekuatan iblis langit. Namun, Xian Yanxing baru saja mulai mempelajarinya.
Dia datang ke institusi alkimia Laut Awan untuk mendapatkan buah iblis langit untuk mengolah medan kekuatan iblis langit. Dengan buah iblis surgawi, medan kekuatan iblis surgawi miliknya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Yun Chongsheng sangat ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk menusuk jarum tersebut. Namun, dengan budidayanya, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan medan kekuatan iblis langit. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, apa yang kamu inginkan? Ayah saya adalah kepala keluarga Yun, ahli alam lautan jiwa. Jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Yun Chongsheng berteriak ketakutan. Lu Ming, tunggu aku di sini. Dia berkata. Xian Yanxing melambaikan tangannya dan terbang bersama Yun Chongsheng. Tidak lama kemudian, teriakan nyaring Yun Chongsheng terdengar. Lu Ming tidak tahan mendengarnya. Ini, sepertinya lebih baik tidak menyinggung perasaan wanita di masa depan. Lu Ming bisa merasakan punggungnya berkeringat deras. Setelah beberapa saat, jeritan itu berhenti dan Xian Yanxing terbang kembali sendirian. Ayo kembali, kata Xian Yanxing. Mati, Lu Ming bertanya. Xian Yanxing mengangguk dan terbang ke depan. Lu Ming menyusul dan berkata, kematian Yun Chong mungkin akan menyebabkan keributan di lembaga alkimia Yunhai. Sebaiknya kita tetap low profile. Xian Yanxing mengangguk. Dengan kekuatan pertempuran mereka saat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertarung melawan ahli alam lautan jiwa. Alam roh laut jauh lebih kuat daripada alam raja bela diri. Raja tingkat puncak biasa, ahli tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, dapat membunuh sekelompok dari mereka hanya dengan satu tamparan. Keduanya kembali ke institusi alkimia Yunhai tanpa ada yang menyadarinya. Di pegunungan yang ratusan ribu mil jauhnya dari Akademi Alkimia Laut Awan, Gu Huaxu duduk bersila di puncak gunung. Sialan, bocah itu, jika aku tidak membunuhnya, aku bukan manusia. Gu Huaxu meraung dengan suara rendah, wajahnya dipenuhi kebencian. Hehe nak, kamu ingin balas dendam. Berhenti bermimpi. Jika saya tidak salah, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melawanmu. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa dia hanya menggunakan sedikit kekuatan. Tiba-tiba, suara kering dan tidak menyenangkan terdengar. Suara ini sangat tiba-tiba, tapi yang jelas hanya ada Gu Huaxu di sini. Gu Huaxu tidak tampak terkejut sama sekali, dia hanya mengerutkan kening dan meraung. Apakah kamu mengatakan bahwa Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Kamu harus mati. Hehe, itu benar. Jika saya tidak salah, Lu Ming pasti memiliki kekuatan tempur seorang raja tingkat puncak. Dan wanita muda itu mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Dia mungkin tidak lebih lemah dari anak itu, atau bahkan lebih kuat. Suara serak itu terdengar lagi. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau begitu, bukankah aku tidak bisa membalas dendam? Menjijikkan. Gu Huaxu meraung. Itu belum pasti. Anda seharusnya sudah menyiapkan hal-hal yang saya suruh Anda persiapkan, bukan? Selama Anda menuruti apa yang saya katakan, saya jamin kultivasi Anda akan meroket dalam waktu singkat. Itu akan lebih dari cukup untuk mengalahkan pria dan wanita itu. Kata suara yang layu itu. Saya sudah mempersiapkan segalanya, tapi saya benar-benar bisa mengalahkan Lu Ming dalam waktu singkat. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari raja tingkat puncak. Gu Huaxu tidak percaya. Bab 632 peningkatan yang cepat. Berat, kamu berpandangan pendek. Apa hebatnya mengalahkan bocah itu? Kedepannya, budidaya Anda akan terus meroket, dan akan mudah bagi Anda untuk masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Pada saat itu, Yun Haitang akan memelukmu, dan kamu dapat memiliki wanita cantik sebanyak yang kamu inginkan. Suara keriput itu keluar dan melukiskan masa depan yang indah bagi Gu Huaxu. Mata Gu Huaxu menyala-nyala karena gairah. Baiklah, senior, aku akan mendengarkanmu. Gu Huaxu mengertakkan gigi dan botol giok seukuran toples anggur muncul di tangannya. Botol jade berisi cairan hijau tua yang mengeluarkan bau mual. Gu Huaxu mengerutkan kening. Nak, obat aneh ini adalah hasil karya hidupku. Meski berbau busuk, itu hanya sementara. Masa depan cerah menanti Anda di masa depan. Minumlah dengan cepat. Kata suara yang layu itu. Baiklah. Gu Huaxu mengertakkan gigi, mengambil botol giok, dan meneguk seluruh botol cairan hijau tua. Bagus, bagus, hahaha.
Suara itu tertawa gembira. Setelah beberapa saat, garis hijau tua muncul di perut Gu Huaxu. Mereka menutupi seluruh tubuhnya dan mulai berkumpul menuju kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa tidak bisa menggunakan Zen Yuanku? Aku bahkan tidak bisa menggunakan niatku, dan aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku. Apa yang terjadi? Gu Huaxu berseru dengan panik. Hahaha, surga ada di sisiku, surga ada di sisiku. Saya akhirnya bisa dibangkitkan. Suara keriput itu mengeluarkan tawa gila. Kemudian, sebuah bayangan terbang keluar dari tubuh Gu Huaxu. Itu tampak seperti orang tua, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Gu Huaxu akhirnya merasa ada yang tidak beres. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, saya akan menggunakan tubuh Anda untuk kembali ke dunia. Semua usahaku tidak sia-sia, haha. Orang tua itu tertawa liar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki dahi Gu Huaxu. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluar, dan EBSCP, ARG. Gu Huaxu berteriak. Wajahnya sangat kejam dan dia berjuang seperti sedang bertarung dengan sesuatu. Namun, setengah jam kemudian, suara Gu Huaxu menjadi lebih lembut dan cahaya di matanya meredup. Dia menutup matanya, tetapi pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Hahaha, akhirnya aku merebut tubuh ini dan kembali ke dunia. Bagus, bagus, sangat bagus. Selain itu, saya telah tiba tepat waktu untuk pertempuran Kismet, dan tubuh ini kebetulan memenuhi persyaratan. Kali ini, saya akan memanfaatkan peluang besar. Gu Huaxu tertawa. Tepatnya, dia bukan lagi Gu Huaxu. Gu Huaxu, aku akan menggunakan identitasmu untuk saat ini. Namun budidaya Anda terlalu lemah dan perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Juga, tampaknya ada beberapa hal baik di lembaga alkimia Yunhai. Anda harus mendapatkannya. Dan EBSCP, Gu Huaxu menyeringai lalu duduk untuk berkultivasi. Saat dia berkultivasi, ki spiritual di dunia mulai berkumpul di tubuh Gu Huaxu. Auranya juga mulai meningkat. Institusi Alkimia Cloud Sea. Seperti yang diharapkan, mulai hari kedua dan seterusnya, Lu Ming dan Xian Yanxing merasa bahwa suasana di Institut Alkimia Laut Awan telah berubah. Ini menjadi sedikit berat. Apalagi tidak ada yang memberi pelajaran kepada mereka. Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba menjadi menganggur. Yun Haitang juga menghilang. Dia tidak menunjukkan wajahnya dan tidak datang mencari Lu Ming. Lu Ming tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Yun Chongsheng, yang telah memperingatkan para petinggi Institut Alkimia Laut Awan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh lembaga alkimia Yunhai tidak dapat diungkapkan. Mereka takut menarik perhatian kekuatan besar. Dia percaya bahwa selama periode waktu ini, mereka tidak akan berani keluar dan mengumpulkan ki darah bawaan. Karena dia baik-baik saja, Lu Ming hanya tinggal di asrama dan berkultivasi dengan damai. Lu Ming duduk bersila di kuil tertinggi. Ada beberapa logam aneh ditempatkan di sampingnya. Itu semua adalah bahan pemurnian. Dengan gulungan inti esensialnya, sepotong logam emas gelap muncul di depan Lu Ming. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Nyala api kuning keluar, melilit logam emas gelap, dan mulai terbakar. Api energi mental Lu Ming menggunakan nyala api geosentris sebagai penyalaannya. Suhunya sangat tinggi. Dalam waktu singkat, logam emas gelap itu telah sepenuhnya berubah menjadi genangan cairan. Ia berguling di udara dan mendesis dalam nyala api. Orang bisa melihat gumpalan api hitam melayang ke atas. Ini adalah kotoran pada logam yang telah dibakar. Setelah beberapa saat, Lu Ming menambahkan sepotong logam lagi dan terus memadatkannya dengan api energi mentalnya. Begitu saja, Lu Ming menambahkan 6 jenis logam berturut-turut. Keenam jenis logam tersebut berubah menjadi cair dan menyatu. Perlahan, logam cair itu berubah menjadi pedang panjang dengan pola aneh di atasnya. Bilahnya sangat tajam. Namun, itu hanyalah produk setengah jadi. Ketika pedang panjang terbentuk, Lu Ming mulai menulis dengan cepat di udara dengan jari-jarinya. Garis-garis prasasti terbang ke pedang dan menghilang. Aura pada pedang semakin kuat dan kuat, memberikan perasaan tajam. Kecepatan jari Lu Ming menuliskan rune semakin cepat. Itu sangat cepat sehingga hanya sekelompok bayangan yang tersisa. Setengah jam kemudian, Lu Ming menghela nafas lega dan berhenti menulis. Dia juga menjaga energi mentalnya tetap menyala. Pedang panjang itu mendarat di tangan Lu Ming. Bas!
Bas! Luming mengambil pedang panjang itu dan mengayunkannya beberapa kali. Terdengar suara tajam pedang yang membelah udara. Senjata spiritual tingkat atas ketiga. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman saat dia merasakan kekuatan prasasti dari hukum prasasti. Ini adalah pertama kalinya Luming menempa senjata, dan dia telah menempa senjata spiritual tingkat ketiga atas. Luming sudah cukup puas. Ini terkait dengan dua level Luming sebelumnya, di mana dia telah menyalakan 10 lampu mental dalam kondisi sempurna. Selama Luming mengenalnya selama jangka waktu tertentu, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menyempurnakan senjata spiritual tingkat ketiga yang sangat indah atau tiada taraf. Dia bahkan bisa menyempurnakan senjata spiritual tingkat keempat. Pada periode waktu berikutnya, selain meluangkan waktu setiap hari untuk memahami esensi alam langit dan bumi dan langkah menapaki surga 9 naga, Luming menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan meditasi Dewa Dunia Bawah, memurnikan pil, dan memurnikan senjata. Selain itu, Luming merasa bahwa dia lebih berbakat dalam pemurnian. Di bawah bimbingan Dandan, Luming berhasil menempa senjata spiritual tingkat ketiga yang unggul 3 hari kemudian. 7 hari kemudian, dia berhasil menempa senjata spiritual tingkat ketiga yang tiada taranya. 12 hari kemudian, Luming berhasil menyempurnakan senjata spiritual tingkat 4 yang lebih rendah. Jika seseorang menyempurnakan senjata roh berkualitas tinggi atau senjata roh yang melampaui levelnya, kekuatan prasasti dari hukum prasasti akan meningkat pesat. Itu jauh lebih cepat daripada mengembangkan visualisasi Dewa Dunia Bawah. Api energi mental Luming meningkat dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, Luming berhasil menyalakan lampu roh ke-8 dan mendekati lampu roh ke-9. Tujuan Luming adalah 10 lampu pikiran. Hanya mungkin baginya untuk memiliki visualisasi Dewa Dunia Bawah dan mampu menempa senjata roh di atas levelnya. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan bisa memikirkannya. Suasana di Akademi Alkimia Laut Awan sangat aneh selama setengah bulan terakhir. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Pada hari ke-16, seorang sesepuh akhirnya keluar untuk memberikan ceramah. Tuan Muda Luming, Nona Haitang ingin mengundang Anda ke halaman Begonia untuk mengobrol. Pada saat ini, seorang pelayan muda mendatangi Luming.